Bisa dimulai nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu. Sebetulnya Ibu ingin kalian bisa masuk sekolah, ketemu langsung, kenalan langsung, tidak lewat virtual seperti ini. Tapi karena memang keadaan tidak memungkinkan, maka untuk kegiatan LOS kita lakukan seperti ini. Nah, kita semua berdoa semoga pandemi COVID-20 ya, bukan 19 karena udah tahun 2020. COVID-19 segera berakhir dan kita semua bisa ketemu secara langsung. Perkenalkan dulu, Ibu Bu Wiwi Nur Hidayati. Kebetulan saya dipercaya untuk mengajar mata pelajaran yang kalian amat sukai. Kira-kira apa ya? Apa olahraga ya? Biasanya yang paling suka itu olahraga. Yang paling tidak disukai, kira-kira apa ya mata pelajarannya selama ini? Kalau Ibu nebak mungkin bahasa Inggris yang tidak disukai, atau matematika. Yang suka matematika coba angkat tangan sih. Oh, Haidar Alif yang suka matematika, Ridho Subakti. Siapa ini tidak ada namanya? Naswa, oke. Kalau menurut Ibu sih, pelajaran yang paling mudah itu adalah matematika daripada IPS. Oke. Kalau IPS itu kan harus mengikuti perkembangan. Contohnya, 7 keajaiban dunia. Pasti akan berubah. Kalau dulu misalnya Taj Mahal ikut 7 keajaiban dunia. Seiring berjalannya waktu akan berubah. Tapi kalau matematika, 3 kali 4, mulai dari zaman Flintstone, zaman batu, sampai sekarang zaman milenial, berapa hasilnya? 12. Tetap, kecuali kamu ke tukang foto. Pak, 34 berapa, Pak? 3 kali 4 berapa, Pak? 2000. Oke, nah, Ibu akan menyampaikan materi cara belajar. Cara belajar tiap-tiap anak itu beda-beda. Ingat bahwa belajar itu tidak bisa pakai sistem kebut semalam. Ada hasilnya? Ada. Hasilnya apa? Kalau sistem belajarnya kebut semalam. Hasilnya besok pasti ngantuk. Nah, hasilnya ada tapi ngantuk. Materinya tidak bisa masuk. Oke. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar? Apa manfaatnya bagi kamu? Yang paling penting apa? Kalian harus bisa menemukan gaya belajar kalian. Passion saya belajar itu di mana? Contoh, ada yang belajar dengan bergerak ke sana kemari. Ada yang belajarnya harus ngomong. Nah, macam-macam. Kemudian ada yang belajarnya dicatat. Ada yang belajarnya harus mendengarkan radio atau mendengarkan musik. Atau ada yang belajarnya harus tenang, tidak ada suara apa-apa. Ya, macam-macam. Nah, masing-masing siswa itu punya belajar gayanya sendiri-sendiri. Saya ulangi. Yang pertama, yaitu tipe visual. Bagaimana sih tipe belajar visual? Ketika belajar sambil nulis, mencoret-coret. Apakah belajarnya dengan sambil bicara?
Itu tipe visual. Yang kedua, tipe auditorial. Tipe auditorial itu yang bagaimana? Belajarnya suka bicara sendiri, jadi menghafal sendiri. Kemudian ada yang tipe kinestetik. Kinestetik itu belajarnya dengan gerakan. Jadi tidak bisa diem. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan ketika kalian ingin belajar secara efektif? Yang pertama, harus melakukan pemanasan dulu. Seperti kalian kalau olahraga sebelum lari, itu kalian pemanasan. Nah, untuk belajar pemanasannya bagaimana? Lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Yang berikutnya, sumber belajar itu jangan hanya satu. Banyak sekarang sumber belajar. Bisa dari buku yang dipinjami sekolah. Bisa dari membuka Mbah Google juga bisa. Sekarang kamu bisa mencari sumber belajar banyak sekali. Ya, tergantung niat kalian. Ya, tergantung niat kalian untuk mencari ilmu, untuk mencari sumber belajar. Nah, sumber belajar itu tidak selalu dari guru saja. Dengan kondisi seperti ini, bisa membuka di internet banyak sekali sumber belajar yang bisa kalian manfaatkan. Yang kedua, jadwal. Jadwal belajar jangan sampai tidak terjadwal dengan baik. Harus dijadwal dengan baik, jadwal belajar itu. Hilangkan pemikiran saya belajar ketika besok ada ulangan. Hilangkan itu. Ya. Belajar itu yang baik bagaimana waktunya? Sedikit tapi rutin. Diulang-ulang. Supaya kamu ingat. Contoh di kehidupan kalian sehari-hari bagaimana? Dulu, Ibu yakin kalian tidak bisa naik sepeda. Sepeda pancal? Apa langsung bisa? Nah, dari mana? Dari belajar. Apa bisa langsung lancar? Mengayuh gini? Enggak. Satu kayuan, dua kayuan jatuh. Tapi kalian kan tetap semangat. Tetap mencoba lagi dan mencoba lagi. Belajar juga begitu. Sepulang dari sekolah, kalian mengulang lagi. Dibaca, enggak usah lama-lama. 5 menit, 10 menit. Semua pelajaran. Setiap hari seperti itu. Pasti nanti ketika akan ulangan, baik ulangan harian maupun ulangan kenaikan kelas, kalian tidak perlu lagi bukunya ditumpuk, kemudian semalam nggak tidur. Itu kalau kalian lakukan selama ini cara belajarnya seperti itu, sekarang waktunya berubah. Ya, dirubah. Harus punya jadwal yang bagus. Yang berikutnya, rencana jadwal belajar efektif. Jadwalkan waktu belajarmu dibuat berapa. Saya cukup 30 menit setiap hari, enggak apa-apa. Tapi harus apa? Konsisten. Harus disiplin. Orang sukses itu kuncinya cuma satu. Apa? Disiplin.
disiplin. Oke, setelah waktunya ditetapkan, rutin setiap hari berapa waktunya, pilih tempat yang nyaman untuk belajar. Tempat nyaman saya untuk belajar itu di kamar, Bu. Oke, nggak apa-apa, di kamar. Tapi pesan Ibu, jangan belajar sambil tiduran. Ujung-ujungnya apa? Pasti nanti akan tertidur. Nah, sebelumnya. Rencanakan juga deadline-nya. Saya harus punya deadline untuk waktu belajar saya. Kemudian waktu belajarnya harus ditentukan. Pagi, bangun tidur, setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, atau siang sepulang sekolah, atau habis maghrib. Harus itu, harus dijadwalkan. Yang berikutnya, jadwalkan mengulang bahan pelajaran mingguan. Oke, kuncinya adalah disiplin dan komitmen yang tinggi. Berikutnya. Berikutnya adalah membuat rencana belajar efektif. Apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Kalian sendiri yang tahu. Kalian sendiri yang tahu kondisi diri kalian sendiri. Apakah waktu yang kalian perlukan untuk belajar itu sedikit atau banyak? Kalian sendiri yang tahu. Misalnya, Septia itu tipe belajarnya bisa nangkep ketika guru menerangkan di kelas. Bisa nangkep. Nggak perlu mengulang lagi di rumah. Tapi Noval nggak seperti itu. Dia harus mengulang di rumah, diulang untuk mengerti. Beda-beda. Kalian sendiri yang paham dengan tipe belajar kalian. Nah, kebiasaan-kebiasaan mana yang kalian bisa belajar maksimal, itu dirutinkan. Kalian sendiri yang bisa. Oke, berikutnya. Ketika belajar, apakah kalian perlu meringkas apa enggak? Itu kalian sendiri. Ada yang ketika belajar harus membuat catatan, bukan kerpean loh ya, beda. Jangan dibuat kerpean. Kerpean itu jelek, salah satu sifat tidak jujur. Ya, ketika belajar boleh membuat catatan kecil, boleh, tapi tidak dipakai untuk ngerpek. Ya, oke. Berikutnya, sekarang tolong dibuat, ditulis, tipe belajar kalian itu yang mana? Apakah harus belajar dengan mendengarkan radio atau mendengarkan televisi atau mendengarkan musik, ataukah tipe belajar kalian membutuhkan tempat yang sunyi, sepi, tidak ada suara, kalian baru bisa belajar? Atau kalian bisa belajar dengan efektif dengan membaca yang keras? Oke, paham yang disampaikan Ibu? Apa yang harus kalian jawab? Coba acungkan tangan yang paham. Oke, sekarang Naswa paham apa enggak, Keisha? Oke, terima kasih. Kalian tulis tipe belajar kalian tipe yang mana. Oke, terus selama ini apakah tipe belajarmu itu sudah kalian praktekkan apa belum? Yang ketiga,
nanti yang akan kalian praktekkan atau lakukan ketika sudah SMP, kalian sudah tidak pakai baju putih merah lagi, tapi pakai baju putih biru, tipe belajar apa yang akan kalian praktekkan? Berarti kalian harus menjawab berapa pertanyaan dari Bu Wiwi? Oke, 3. Saya ulang. Nomor 1. Tipe belajar kalian selama ini apa? Pertanyaan yang kedua, apa sudah pernah dipraktekkan ketika di sekolah dasar? Yang ketiga, tipe belajar kalian nanti next-nya apa? Kalian tulis di lembaran, kasih identitas, nama, gugus, kemudian dikirim ke wali gugusnya masing-masing. Silakan dibuka unmute-nya, mungkin ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan, Ibu beri kesempatan untuk angkat tangan yang mau bertanya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Angel, mau bertanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Haidar Alif, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ketua gugusnya siapa sih? Ibu kepingin tahu. Ketua gugusnya siapa? Itu tugasnya wali gugus, Pak. Oh, belum dibentuk ya? Oh, belum dibentuk. Oke, siapa yang sudah selesai? 3 pertanyaan tadi, siapa yang sudah selesai? Mudah kan pertanyaannya yang sudah kalian lakukan selama ini? Ada yang belum gabung ya, Pak ya? Haidar Alif sudah selesai? Bu, nomor 3 tadi itu apa, Bu? Nomor 3, ketika nanti kalian sudah SMP, mau mempraktekkan tipe belajar yang bagaimana? Ya, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang ditanyakan? Bertanya tidak bayar kok, gratis bertanya. Bu. Ya, siapa ini? Soal yang pertama. Sebutkan dulu namanya siapa, sayang. Angkat tangan coba, angkat tangan. Yang mau tanya siapa, angkat tangan. Oke. Masa Novel Andika Putra. Ya, Novel dari SD mana? Novel. Yang ditanyakan apa? Bu, Pak. Suaranya agak keras, Bu. Hah? Novel mau tanya apa? Suaranya keras. Suaranya kenapa? Saya ulangi ya. Tugasnya ada 3. Bu, suaranya agak gak jelas. Oh, suaranya agak gak jelas. Karena pakai masker, sayang. Mic-nya dipakai.
Halo. Oke, saya ulangi ya. Ibu ulangi ya pertanyaannya. Sudah jelas, Noval? Sudah, Bu. Nomor 1, selama ini kalian termasuk menggunakan tipe belajar yang bagaimana? Apa harus di tempat yang sepi? Apa harus mendengarkan suara musik? Apa harus dengan dibaca keras-keras? Pertanyaan yang kedua, Makasih, Bu. ya, sudah? Ah, Oke, siapa yang sudah selesai? Oke, Haidar's number 1 sudah selesai. Yang berikutnya siapa? Para Aulia juga sudah selesai. Terima kasih. Bu, Yang sudah, mohon diulang soalnya. oh mohon diulang soalnya. Yang pertama, selama ini kalian belajar menggunakan tipe yang mana? Yang kedua, apakah sudah dipraktekkan atau belum? Yang ketiga, nanti ketika kalian sudah menggunakan seragam putih biru, rencananya kalian mau menggunakan tipe belajar yang mana? Ditulis, kemudian difoto, dikirim ke Pak Win selaku wali gugusnya. Nanti Bu Wiwi tinggal. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Tidak ada. Ada. Visual, ada Pak. Kinestetik, auditorial, sama visual. Visual, auditorial, kinestetik. Nah, itu tipe-tipe belajar. Ya, silakan dilihat. Kamu termasuk tipe yang mana? Ya, bisa di screenshot di HP, nanti kalian bisa mengerjakannya dengan melihat materi yang sudah terkirim di HP. Oke, siapa yang sudah selesai? Kira-kira berapa orang? Oke, Mutia sudah. Yang sudah, acungkan jempol. Yang sudah acungkan jempol. Noval sudah, Mutia, Angel, Inaya, Octavian, Nashwa. Siapa lagi ya? Noval sudah belum? sudah, Bu. Oke, Septia sudah. Fahri itu adiknya kok ikut? Mau ikut sekolah juga. Fahri adiknya mau ikut kelas juga. Oke, Ibu tunggu ya. Jawabannya difoto. Jawabannya difoto, kemudian dikirim ke Pak Winarto. Ada yang ditanyakan? Bu, saya sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, ini bentar, kali gugus kalian mau menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Win.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk gugus APD, saya ulangi ya, ini namanya gugus APD untuk LOS. Nantinya akan disetting menjadi kelas 7G Gold ya, 7G. Pak Win pesen ya, intinya pesen harus aktif, tugas yang ada segera dikumpulkan, tidak nunda-nunda. Karena model daring online itu kalau tidak aktif kalian ketinggalan ya. Itu yang pertama. Berikutnya langsung untuk gugus ini kita akan pilih satu ketuanya. Untuk ini sementara Pak Win ini saya percayakan ketua gugus. Ketua gugus kalian itu adalah Haidar Alif. Tepuk tangan ini. Haidar Alif ya, dipercaya untuk ketua gugus seperti ketua kelas ya. Teman-temannya yang enggak bisa, enggak apa, itu dibantu kelas ya. Terus wakilnya yang perempuan dulu. Wakilnya Inayah. Jadi ada cowok, ada cewek, wakilnya cewek. Inayah lu sungguh sana. Ya, Haidar percaya ya, Haidar ini tapi ojo gondrong, Haidar. Anak-anak enggak boleh gondrong ya, nanti rapi. Ikuti kelasnya dengan baik ya. Terima kasih ya. Seragamnya juga Haidar diingatkan harus resmi seragam sekolah ya, sebagai ketuanya sementara. Tidak diskusi tanya jawab. Pak Win percayakan dulu Haidar ketuanya, terus Inayah wakilnya. Cocok kan? Ya, umpama ini langsung ketemu di kelas ini ramai bedong guyu ini. Ini ya, karena ini sendiri-sendiri di rumah kamu hanya senyum-senyum saja ya. Harus aktif anak-anak ya, harus aktif. Sudah pinter, sudah ngerti. Mulai besok aktif lagi. Terus absennya jangan lupa dan tugas-tugas. Jangan ditunda-tunda. Semakin cepat, semakin baik ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus diperhatikan dalam belajar efektif.